Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Julian Sembiring, NPM 1940201067. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi tongkol ke baris. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya kepala benang sari ke kepala putik. Semua tumbuhan yang memiliki bunga akan mengalami penyerbukan, baik itu penyerbukan silang maupun penyerbukan sendiri. Untuk mengetahui lebih jelas, penyerbukan silang adalah ketika di mana kepala putik diserbuki oleh serbuk sari dari tanaman lain yang sejenis. Sedangkan penyerbukan sendiri adalah di mana kepala putik diserbuki oleh serbuk sari dari bunga yang sama. Untuk mendapatkan populasi atau varietas yang diinginkan, perlu kita lakukan seleksi. Dengan dilakukannya seleksi, maka populasi dari gen yang baik akan meningkat sesuai dengan gen yang kita inginkan. Pada awalnya, seleksi ini hanya digunakan pada tanaman jagung karena istilah tongkol tersebut pada tanamannya. Namun, selanjutnya metode seleksi ini digunakan juga untuk tanaman penyerbuk sendiri dan silang lainnya. Metode ini juga dikenal sebagai seleksi saudara tiri atau half sibs. Karena tanaman yang diseleksi hanya diketahui induk betinanya saja. Seleksi ini merupakan modifikasi dari seleksi massa dengan maksud untuk meningkatkan efektivitasnya. Pada seleksi tongkol ke baris, penilaian dilakukan pada kenampakan keturunan. Ternyata metode ini lebih efektif untuk karakter yang heritabilitasnya tinggi, tetapi tidak efektif untuk karakter yang heritabilitasnya rendah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur-prosedur seleksi baris ke tongkol. Pertama, pada awal generasi asal yang beragam, diseleksi secara individual berdasarkan fenotipnya. Biji dan masing-masing tanaman dipisahkan, biasanya dipilih sampai 200 tanaman. Sebagian biji dari tanaman dipisahkan, biasanya terseleksi tanaman tersebut dalam satu baris. Misalnya, dengan panjang 5 meter, jadi jumlah barisan sama dengan tanaman terseleksi. Petak percobaan juga harus terpisah dari tanaman lain yang sejenis. Ketiga, pengamatan dilakukan baik yang individu tanamannya maupun barisannya. Seleksi didasarkan pada tanaman terbaik dari barisan yang terbaik. Barisan di sini merupakan kelompok tanaman yang satu famili atau satu varietas. Keempat, sisa biji dari tanaman yang menghasilkan barisan baik dapat ditanam pada tahun kedua dan tahun seleksi berikutnya dapat dilakukan terhadap tanaman yang terbaik. Seleksi ini juga bisa dimodifikasi dengan menekankan pada penggunaan ulangan dan uji keturunan. Dengan ulangan yang dimaksud adalah penanaman di beberapa lokasi dalam 1 tahun periodenya. Dengan adanya ulangan ini, diharapkan kecermatan seleksi dapat ditingkatkan. Demikian juga dengan adanya uji keturunan akan menambah kecermatan. Seleksi tongkol ke baris yang dimodifikasi dapat meningkatkan tanggap ataupun respon seleksi dibandingkan dengan seleksi massa untuk karakter yang heritabilitasnya rendah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan seleksi baris ke tongkol. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.